أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Jamaah Majelis Ta'lim Ba'da Salat Isya Masjid Al-Fat Komplek Bela Kasar Rahimakumullah. Mari senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas berbagai macam nikmat, karunia, fadilah, rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dengan nikmat tersebut hari ini kita dapat beraktivitas, dan hari ini kita dapat diberi kemudahan, diberi kekuatan istiqamah dalam berbagai macam kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apapun bentuk kebaikan yang kita laksanakan atas nikmat Allah diijabah, dikabul, bahkan dibalas, diganjar sebagai kebaikan pula di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian senantiasa pula salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita walaupun kondisi kita ini seperti ini yang sudah amat kita pahami. Ini termasuk ujian bagi kita semua. Mudah-mudahan kita diberi kemudahan dan kekuatan untuk menerima ujian ini sebagai karunia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita tentang bab zikrullahi azza wa jalla, bab keutamaan zikir kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istihbab al-mudawamatu 'ala al-azkar lima fiha minan nafi ad-dunyawi wal ukhrawi. Jamaah rahimakumullah, ada satu kalimat yang sepatutnya kalimat ini kita hafal, ya. Istihbab al-mudawamatu 'ala al-azkar. Istihbab itu sudah sering kita bahas di Al-Fat, ya. Disukai, dianjurkan, disunahkan. Al-mudawamah, mudawamah itu melazimkan, continue, 'ala al-azkar, terhadap tampilan-tampilan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Lima fiha minan naf'i ad-dunyawi wal ukhrawi. Karena siapapun yang melazimkan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yakin bermanfaat, ya, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Jadi kalau kita balik, siapa yang ingin mendapat manfaat dunia dan akhirat, maka mudawamah, dawamkan, lazimkan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala siyama hazal hal, hazal yaum, apalagi di saat hal seperti ini, ya, di saat hari, pekan, dan bulan kita sudah paham. Banyak kita dengar kabar-kabar yang sumbernya amat kita ketahui, di mana kabar itu makin mempersempit hati kita. Hadirin, agar hati kita tidak sempit, ya, luas, bahkan sakinah, tumakninah, rahatul qulub wal hudu. Kembali kepada tema kita, ya, perbanyak, dawamkan zikir kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam kesempatan yang sempit ini kita akan bahas tentang zikrullahi azza wa jalla, fadluhu azimun wa sawabuhu jazilun
wa mudawamatu alaihi min afdalil a'mal wa ahabbiha ila Allah wa adallahu alaihi bisawabil azim. Wa akhbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annal mukaththirina minhu humus sabiqun. Jadi hadirin, yang akan kita bahas dalam kesempatan yang sempit ini adalah keutamaan zikir. Ganjaran yang tidak bisa dihitung. Siapapun yang mendawamkan zikir kepada Allah, termasuk melaksanakan amal yang paling afdal, dan amal itu dicintai Allah, kemudian Allah akan menjanjikan bagi siapa yang memperbanyak zikir kepada Allah dengan ganjaran yang sangat agung. Dan baginda Rasulullah SAW memberikan kabar kepada kita, annal mukatsirin, sesungguhnya siapa yang memperbanyak zikir, mereka termasuk orang-orang yang beruntung. Hadirin, kalau kita kepingin beruntung dunia akhirat tadi, ya, jadilah kita menjadi orang yang al-mukatsirin, orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan kita bahas beberapa tampilan, ya, hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkait dengan fadilah zikir kepada Allah. Hadirin, suaranya ada, ya. Suaranya jelas atau tidak? Tolong dikabarkan ke Anda. Jelas, Ustaz. Jelas. Ya, kita lanjut ya. Ya, kita baca beberapa hadis ya terkait dengan fadlu zikrillahi azza wa jalla, keutamaan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nanti kita akan poin-poinkan tuh, ya, beberapa keutamaan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, kita baca hadis yang pertama. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaq'udu qaumun yazkurunallaha illa haffathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa zakarahumullahu fi man indahu, akhrajahu Muslim. Jamaah rahimakumullah, hadis yang pertama terkait dengan keutamaan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ana ulang, apalagi dalam kondisi seperti ini, ya. Fa'kthiru fiha, perbanyaklah di kondisi ini zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain, berbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yaq'udu qaumun, tidaklah satu kaum duduk. Jadi apabila satu kaum duduk di mana saja, entah mereka duduk sendiri, berjamaah, berkumpul, ya, yang pasti tidaklah satu kaum mereka duduk yazkurunallah, mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi duduknya mereka tidak lagun, tidak futul, tidak sia-sia, ya. Duduknya kaum ini yazkurunallaha, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, illa haffathumul malaikah, kecuali mereka dapat naungan dari malaikatnya Allah Subhanahu wa taala atas izin Allah Subhanahu wa taala. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, mereka dilimpahkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang berzikir kepada Allah dapat naungan, dapat limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa nazalat alaihimus sakinah, dan Allah turunkan kepada mereka yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala as-sakinah, mawaddah, warahmah, rahatul qulub, tenang hatinya, rahatul qulub, istirahat hatinya, tumakninah,
wal hudu mutasawiyan, sinonim maknanya. Jadi Allah akan turunkan kepada mereka yang banyak berzikir, ya, sakinah, ketenangan, hatinya istirahat, tidak gundah, tidak gulana, tidak dhaif mereka. Wa zakarahumullahu fi man indahu, dan mereka akan dibanggakan di sisi Allah Subhanahu wa taala di hadapan makhluk-makhluk lainnya. Artinya mereka yang senantiasa mendawamkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala akan dibanggakan di hadapan Allah, disaksikan oleh seluruh makhluk yang Allah ciptakan. Luar biasa. Hadirin, kita dibanggakan ya di antara teman-teman kita ya terhadap pimpinan kita, itu bangganya luar biasa. Ya, contohnya ada 100 karyawan. Nah, kita nih di antara 100 karyawan itu kita disaksikan oleh 99 karyawan lain, dibanggakan di hadapan 99 teman kita. Yakin bangga. Wala siyama indallahi azza wajalla, apalagi nanti kita dibanggakan Allah di sisi Allah di hadapan seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin, ya, dalam hadis yang pertama ini duduknya satu kaum, mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dinaungi, dilimpahkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan mereka diturunkan ketenangan, ya, ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka dibanggakan ya di hadapan makhluk-makhluk lainnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, nah ini hadis yang pertama ya. Di hadis yang pertama ini kita diberikan motivasi oleh baginda Rasulullah SAW agar kita banyak ya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, kita lanjut kepada hadis berikutnya ya. Wa an Abi Musa radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, masalul ladzi yazkuru rabbahu wal ladzi la yazkuru rabbahu kamasalil hayyi wal mayyit, akhrajahu al-Bukhari. Jamaah rahimakumullah, hadis yang kedua dari Abi Musa radhiyallahu anhu, semoga Allah ridho kepadanya. Qala, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, baginda Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, masalul ladzi yazkuru rabbahu wal ladzi la yazkuru rabbahu, tamsil, perumpamaan orang-orang yang berzikir dan orang-orang yang tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengumpamakan seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Allahu Akbar. Nah, orang yang hidup itu bermanfaat. Nah, orang yang mati itu tidak ada manfaatnya. Jadi makna dalam hadis ini, Rasul mengumpamakan siapapun yang mereka berzikir kepada Rabbnya, ya, mereka hidup di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka yang tidak pernah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, di hadapan Allah seperti kalmayit, seperti orang yang diambil ruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala bi ghairi faidah. Hadirin, apabila kita ingin bermanfaat, ya tadi itu, ya, baik bermanfaat dunia dan akhirat, ya, tadi istihbab zikrallahi azza wa jalla, disukai, dianjurkan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya, wa an Abi Darda radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairul lakum
min infaqil zahab wal fiddah wa khairul lakum min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Qalu bala ya Rasulullah. Qala zikrullahi azza wa jalla, zikrullahi subhanahu wa ta'ala, akhrajahu at-Tirmidzi. Jamaah rahimakumullah, kita lanjut ke hadis yang berikutnya. Wa an Abi Darda radhiyallahu anhu, dari Abu Darda, semoga Allah ridho kepadanya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ala unabbiukum bi khairi a'malikum, maukah kalian aku jelaskan tentang amal yang paling baik apabila kalian amalkan. Ini Rasulullah memberi kabar kepada kita, ya, maukah kalian aku jelaskan satu amal yang paling baik jika kau amalkan. Wa azkaha inda malikikum, ini amal ini paling suci di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Warfa'iha fi darajatikum, apabila amal ini kita laksanakan, diangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa khairul lakum min infaqiz zahab wal fiddah, apabila amal yang Rasul kabarkan ini kita amalkan, khairul lakum, lebih baik dari kalian, min infaqiz zahab wal fiddah, ya, dibandingkan dengan infak secetuk emas atau perak. Wa khairul lakum min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum, dan lebih baik, ya, amal ini kau amalkan dibandingkan dengan kau berjumpa dengan musuh-musuh kalian. Fatadribu a'naqahum, kau penggal leher mereka atau mereka memenggal leher kamu. Artinya amal ini lebih afdal daripada berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qalu bala ya Rasulullah. Sahabat yang diberi kabar oleh baginda Nabi tentang keutamaan amal ini, mereka menjawab, bala ya Rasulullah. Ya, bala ini kita sudah bahas. Bala ini di atas na'am. Ya, jadi mau banget ya Rasulullah. Qala zikrullahi azza wa jalla. Rasulullah memberi kabar, amal yang paling baik adalah zikrullah, berzikir kepada Allah. Hadirin, coba kita balik ke hadis ini, ya. Jadi kalau kita balik dari belakang hadis ini, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala lebih baik, lebih suci, bahkan bisa mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih baik kita infak, ya, segenggam, sedikit, setengah gram emas dan perak. Bahkan zikir ini lebih afdal ketimbang kita berjumpa dengan musuh-musuh kita dalam arena peperangan. Mereka membunuh kita atau, ya, kita membunuh mereka. Jadi zikir kepada Allah lebih afdal dari amal-amal itu semua, ya, lebih suci di sisi Allah, bahkan lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hadirin rahimakumullah, beberapa hadis yang kita baca ini memecut kita, memotivasi kita agar kita tadi istihbab al-mudawamatu ala al-azkar lima fiha minan naf'i ad-dunyawi wal akhrawi. Jadi hadis-hadis yang kita baca itu memotivasi kita, menganjurkan kita agar mendawamkan, melazimkan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena memperbanyak zikir itu bermanfaat dunia dan akhirat.
Hadirin rahimakumullah, hadis yang berikutnya ya. Nanti kita akan bahas tuh tentang al-fawaid. Seperti biasa, faidah-faidah hadis yang akan kita lontarkan setelah membaca beberapa hadis ini. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabaqa al-mufarridun. Sabaqa al-mufarridun. Qalu wa ma al-mufarridun ya Rasulullah? Qala adz-dzakiruna Allah katsira waz-dzakirat. Akhrajahu Muslim. Jamaah rahimakumullah, mungkin ini hadis yang terakhir. Ya, nanti setelah al-fawaid kita akan dialog terkait dengan bab kita ini. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah bersabda, sabaqa al-mufarridun, akan mendahului, ya, akan beruntung. Jadi sabaqa adalah mereka yang tidak bisa didahului, artinya orang yang menang, fauzan, orang yang beruntung gitu. Sabaqa al-mufarridun, sungguh akan beruntung al-mufarridun. Qalu wa ma al-mufarriduna ya Rasulullah. Nah, hadirin paham ini mustalahah, ini istilah syar'iyyah al-mufarridun. Baginda Rasul memberi kabar akan beruntung al-mufarridun. Qalu wa ma al-mufarriduna ya Rasulullah. Ya Rasul, siapa itu? Apa itu al-mufarridun? Qala az-zakiruna Allah katsira waz-zakirat. Jadi al-mufarridun maknanya laki-laki yang banyak berzikir kepada Allah dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah. Jadi siapapun mereka, laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir, mereka dalam istilah Nabi Muhammad SAW adalah al-mufarridun. Al-mufarridun. Jadi al-mufarridun adalah laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir. Jamaah rahimakumullah, kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang al-mufarridun, yang pastinya akan beruntung, imma fid dunya, imma fil barzah, wa imma fil akhirah. Jadi al-mufarridun di sini dia punya makna laki-laki dan perempuan yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hadirin, sebelum kita membaca al-fawaid, kita akan sebut beberapa mazahir, beberapa tampilan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, majalis zikir, langsung majlis zikir, ya. Kemudian ini majlis zikir, majalis qiraatil Quran. Contohnya orang-orang bermajlis di mana di situ dibacakan Al-Quran, termasuk majalis zikir. Yang berikutnya al-mudarasatul ilm, orang-orang yang membahas ilmu. Kemudian tasbih, orang yang bertasbih. Tahlil, orang yang bertahlil. Atau al-istighfar, orang yang banyak istighfar. Nah, itu termasuk tampilan majlis zikir. Nah, kita baca nih fawaid, ya. Nanti ada berapa nih fawaid. Yang pertama, al-fawaid, beberapa faidah di hadis yang kita baca ini. Yang pertama, fadlu zikri wa manzilatuhu wa annahu min afdalil a'mal. Jadi zikir itu keutamaannya dan kedudukannya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan zikir termasuk amal yang paling afdal. Jadi zikir itu keutamaannya dan kedudukannya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Dan zikir itu termasuk amal yang paling afdal. Jadi di antara amal yang paling afdal, bahkan dikatakan min afdalil a'mal allati tuqarribu ila Allah wa tukaffiru dzunub wa tarfa'u darajat. Jadi zikir itu termasuk amal yang paling afdal yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah dan menghapus kesalahan serta mengangkat derajat. Yang kedua, anna dzikra menjadi sebab datangnya ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang berzikir akan mendatangkan maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang ingin mendapat ampunan Allah, perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakatul jalisis salih, keberkahan kita duduk berzikir dengan orang-orang yang saleh. Az-zikru wa idhamu sawabuhu wa fadluhu azimun. Sama tuh. Jadi zikir itu memiliki keutamaan yang sangat agung dan ganjaran yang sangat agung. Jadi zikir itu memiliki keutamaan yang sangat agung dan memiliki ganjaran yang sangat luar biasa insya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir ya, annahu sababun lis-sabqi yaumil qiyamah. Annahu, kembali zikir, sesungguhnya zikir itu menjadi sebab sabq beruntung yaumil qiyamah, di hari kiamat kelak. Cukup deh ya, sudah hampir 30 menit ya, nanti sisa waktu ini kita akan dialog ya. Nah, sekali lagi ya, istihbab al-mudawamatu ala al-adhkar lima fiha minan nafi ad-dunyawi wal akhrawi. Ini dihafal nih. Istihbab, disunnahkan, disukai, al-mudawamah, mendawamkan, alal azkar, ya, zikir-zikir, karena bermanfaat baik urusan dunia dan akhirat. Ya, jadi kalau kita ingin mendapatkan manfaat baik urusan dunia dan akhirat, mudawamah, dawamkan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, anak garis bawahi, apalagi di kondisi seperti ini ya, sudah jangan banyak mendengar, membaca ya perkara-perkara yang menyebabkan hati kita sempit. Sudah berbanyak zikir, insyaallah sakinah, mawaddah, warahmah, rahatul qulub, tuma'nina, tatma'innul qulub. Insyaallah ya, hati kita menjadi tenang, sakinah ya, walaupun kita tahu ini ujian yang sangat luar biasa bagi kita terkait dengan kondisi kita seperti ini ya. Hadirin rahimakumullah, kita mohon kepada Allah agar kita terus diberi kemudahan, diberi kekuatan, istiqomah dalam tampilan kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cita-cita kita dimudahkan, dikabul Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun hari ini yang dalam keadaan sakit, kita mohon agar mereka disembuhkan dari berbagai macam penyakitnya, sembuh yang tidak meninggalkan bekas. Ya, apabila di antara kita ya ada yang sakit, sekali lagi kita mohon agar disembuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dan yang paling luar biasa juga kita mohon kepada Allah agar kita dikhatamkan, diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah ya. Maafkan anak ya, nanti ada dialog, tapi alangkah baiknya kita tutup dulu majelis ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kepada bapak-bapak yang ada pertanyaan, nanti akan saya unmute. Jadi silahkan bisa unmute sendiri dan langsung bertanya. Mungkin saya bisa bertanya pertama, Ustadz ya. Fadol disebut namanya nih. Kita jangan sampai lupa nih, udah lama nggak jumpa. Fadol. Ana Agus Budiono alias Abu Ya. Hana, Ustadz. Abu Hana, Mas Agus. Ya. Fadol. Ini tadi disebutkan di sana ada beberapa yang masuk kategori apa namanya zikir. Di sana ada majelis zikir sendiri, ada majelis Quran, tahlil, tahmid, dan istighfar. Ini pertanyaan saya, ini seperti kalau misalkan kan yang secara umum yang kita ketahui sebenarnya kan zikir-zikir kan ada zikir setelah sholat, terus zikir pagi petang, terus zikir-zikir apa namanya yang umum sebenarnya yang seperti itu. Nah ini yang kategori yang ini apa tambahan tersendiri, misalnya khusus majelis khusus gitu, atau sebenarnya yang sudah biasa kita lakukan, yang misalkan kita ngomongin habis sholat wajib atau zikir pagi petang kayak gitu, itu atau itu udah termasuk itu juga atau gimana, Ustaz? Iya, itu termasuk. Makasih. Azkaru ba'da sholat, zikir-zikir setelah sholat termasuk ini. Jadi secara umum kalimat thayyibah. Jadi kalimat thayyibah yang kita lontarkan, tampilannya apa saja, kemudian waktunya kapan saja, itu termasuk zikrullahi azza wa jalla. Ya, tampilannya petang, pagi, siang, malam. Jadi tampilan waktunya kapan saja, tapi ketika mereka sebut kalimat thayyibah, itu termasuk ya mazahir tampilan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Fadal. Yang lain, Mas Agus paham ya? Ya Pak Ustadz, ada yang mau tanya Pak Ustadz. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adakah kategorisasi zikir dikaitkan dengan berdasarkan keutamaannya yang dikaitkan dengan tempat, waktu, dan kejadian, Pak Ustadz? Itu pertanyaan pertama. Terus pertanyaan berikutnya, adakah zakat atau sedekah itu posisinya itu lebih utama dibandingkan zikir itu sendiri? Bukan dalam arti secara urutan, Pak Ustadz. Benarkah demikian, Pak Ustadz? Demikian, Pak Ustadz. Yang kedua diulang, yang kedua. Adakah bahwa zakat atau sedekah atau infak itu keutamaannya berada lebih dari zikir? Gitu. Ya. Itu Pak Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada banyak sekali tampilan zikir yang disesuaikan dengan kondisi. Ya, contohnya misalkan apabila bencana gitu kan. Maksudnya begitu, Kang Halim ya? Ya, contohnya nih, apabila bencana menimpa siapapun di antara kita, ada contohnya satu saja. Ada kalimat zikir yang ini sesuatu yang kita hafal. Ya, nanti diikutin semua nih, diikutin. La ilaha illallah al-azimul la ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul arsyil karim. Nah, ini zikir tatkala bencana sedang menimpa kita. Itu boleh dikaitkan dengan situ. Boleh. Ya. Jadi ana ulang nih. La ilaha illallah al-azimul halim gitu. Kemudian la ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul arsyil karim. Atau seperti yang dibaca oleh Nabi Yunus yang ketika beliau ini
khilaf, punya sifat ghadab, sifat marah, kemudian diatur sama Allah, ditakdirkan Allah, beliau ini masuk ke dalam perut ya ikan yang sangat besar, fi zulumat, dalam kegelapan yang sangat dahsyat. Kemudian beliau berzikir dengan kondisi beliau, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jadi tampilan zikir disesuaikan dengan kondisi boleh gitu. Nah, yang kedua tadi, ya pertanyaan kedua, ternyata ya kita infak emas, kita infak perak itu derajatnya di bawah zikir kepada Allah SWT. Jadi yang paling utama zikir gitu. Tetap zikir. Ini kabar dari Rasulullah, kita mesti benarkan gitu. Jadi orang-orang yang berzikir, makanya tadi sabaq al-mufarridun, yakni as-sabaq, sabaqa al-mufarridun, beruntung juara bahasanya. Ada kata musabaqah. Jadi sabaq itu adalah beruntung orang-orang yang berzikir, baik laki-laki yang maupun perempuan. Jadi betul. Jadi tingkatan zakat emas dan perak itu di bawah zikir, lebih afdal zikir kepada Allah SWT. Afdal, paham ya? Ini keutamaan ya, fadilahnya. Silakan yang lain. Saya Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadal. Dengan Nugroho Ustadz. Ya, Nugroho, fadal. Ya. Ustadz, zikir yang paling afdol itu seperti apa Ustadz? Ya. Yang paling lengkap. Ya, yang paling bagus itu zikir yang seperti apa? Jadi semua zikir bagus, cuma ada afdal zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi tampilan tahlil itu termasuk mazahir tampilan zikir yang paling afdal. La ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Kalimat tauhid. La ilaha illallah. Itu yang paling afdal loh. Jadi zikir yang paling afdal adalah kalimat tauhid. Bukan berarti zikir yang lain tidak berfadilah, tetap berfadilah. Ya. Contohnya astagfirullah itu berfadilah. Cuma yang paling afdal menurut khabarnya Rasulullah, bahkan ucapanku dan ucapan sebelum nabi-nabiku, sebelum Nabi Muhammad adalah kalimat tauhid. Ya, afdal zikri fa'lam. Jadi zikir yang paling afdal ketahuilah la ilaha illallah. Nah, tampilan tahlil banyak tadi itu. Ada la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tadi yang kita baca tuh. La ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jadi menurut khabar yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, tampilan yang paling afdal terkait dengan zikir adalah kalimat tauhid. La ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. La ilaha illallah. Itu kalimat tauhid. Jadi barang siapa yang wafat diakhiri dengan kalimat ini, dakhalal jannah. Jadi zikir yang paling afdal ya, secara amma itu adalah kalimat tahlil. Tapi semua zikir tadi berfadilah besar. Subhanallah, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Itu dicintai Allah tuh. Kita pernah beri kabar itu. Kalimatani khafifatani ala lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila rahman, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ada dua kalimat ya, di mana kalimat ini gampang diucapkan dengan lisan kita. Ya, thaqilatani fil mizan, tapi berat timbangannya di yaumul mizan. Habibatani ila rahman. Dua kalimat ini dicintai Allah yang Maha Rahman. Apa kalimat itu? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ya, itu juga afdal. Ya, baik. Gampang, berat timbangannya dan dicintai Allah. Ya, jadi walhasil apapun kalimat thayyibah luar biasa. Tapi yang paling afdal adalah kalimat tauhid. Ya, fadal. Yang lain silakan. Sorry, sedikit lagi dan. Jadi kita perlu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah atau cukup la ilaha illallah saja. Ya, la ilaha illallah,
la ilaha illallah. Cuman kalimat terkait dengan tahlil tampilannya banyak. Gitu, ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah al-azimul. Jadi panjang. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Cuman disebut dalam hadis Nabi, afdal zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Gitu. Walaupun ada tampilan panjangnya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Boleh. Fadhal. Paham Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ya, amin ya Allah. Yang lain, fadhal. Silakan Ustaz. Bapak. Ayo, silakan. Yudhistira Ustaz. Ya, fadhal. Ustaz, saya pernah dengar katanya sebaik-baik zikir itu adalah tilawah Quran. Nah, menurut Ustaz gimana nih Ustaz nih dibandingkan dengan yang tadi? Iya. Termasuk zikir itu yang afdol, tapi yang itu afdol. Yang paling afdol adalah kalimat tauhid, gitu. Tapi kita kalamnya Allah, firmannya Allah kita baca juga namanya baik, gitu, berfadilah besar. Tapi tetap kita utamakan hadis Nabi, kita benarkan. Jadi tahlil kalimat tauhid itu adalah kalimat yang paling afdal. Sedangkan Al-Quran baik saja dia bagus begitu, ya. Cuman urutannya itu tahlil, la ilaha. Karena itu akan menafikan tuh, ya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kesana nanti langsung ke sana. Ya, zikir terkait dengan Al-Quran juga bagus, afdal gitu. Cuman yang paling afdal adalah kalimat tauhid gitu, ya. Jadi kilahuma sahih, dua-duanya sahih, ya. Boleh dan sahih dua-duanya. Berfadilah besar juga gitu. Jadi yang paling berfadilah besar kita harus benarkan, ya, di antaranya adalah, ya, kalimat tauhid. Silakan yang lain. Halo. Lagi detat sambil nunggu teman-teman. Boleh. Pertanyaan. Silakan. Kan dalam kita punya 5 waktu sholat. Dalam setiap sholat itu guru-guru kita tuh sudah rata-rata mengarahkan setiap habis sholat tuh zikirnya yang standar itu, Ustaz. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Kalaupun mau diperpanjang, baru di akhirnya itu biasanya ditutup dengan tahlil. Nah, pertanyaan saya itu menempatkan zikir-zikir tambahan yang juga disampaikan guru-guru yang afdal, kayak tadi Pak Ustaz sudah kasih contoh, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian tambah lagi zikirnya Nabi Yunus. Nah, itu menempatkan dalam siklus harian kita, zikir itu tampilannya atau momennya seperti apa Pak Ustaz? Ya. Kapan gitu? Ya. Kalau urutan dalam berzikir sebenarnya tidak harus ini duluan, ini belakangan, kapan saja. Cuman kepingin tartib namanya. Tartib itu ratib, teratur. Kita baca saja zikir-zikir yang sudah kita dawamkan fi duburis shalah. Ba'da intaha'is shalah. Selesai, ya, daripada salat maktubah, salat mafruḍah, salat wajib. Ya, jadi urutannya itu dulu. Setelah selesai kita boleh tambah tuh. Misalkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Boleh saja. Atau kita baca la ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ard wa rabbul arsyil karim. Atau tadi subhanallah wa bihamdihi subhanallah al-azim. Jadi tidak harus ini didahulukan, enggak, tidak harus, kapan saja boleh. Ya, tapi tartibnya seperti sudah kita dawamkan, ya, fi duburis shalah, ya, selepas salat mafruḍah, salat wajib gitu. Yang sudah ditentuin tuh, yang sudah ada kitabnya. Nah, setelah itu fadhal. Ya, apalagi kalau kita
ingin menambah tampilan zikir di luar zikir-zikir itu, silakan saja boleh. Ya. Silakan yang lain. Assalamualaikum Bahkan Ustaz. nanti, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebut namanya, sebut. Afandi, Ustaz. Afandi, fadal. Ya, kalau doa itu apakah bisa disebut zikir juga, Ustaz? Dan apakah kalau kita punya masalah, kita berdoa dengan doa tertentu gitu, Ustaz? Kita tentunya yang sesuai dengan hadis gitu, jadi kita pilih. Misalkan lagi masalah dengan hutang, kita cari ada doa untuk hutang, atau masalah sedih soal pekerjaan atau soal rezeki gitu, jadi kita cari dan kita dakwahkan gitu, itu gimana, Ustaz? Boleh. Sholat boleh ya, Ustaz? Ya, boleh. Jadi mudarat itu, kita bahas dulu makna mudarat. Mudarat itu sesuatu yang tidak baik bagi kita, namanya mudarat, yang membahayakan kita. Nah, termasuk juga ketika rezeki kita sulit itu termasuk mudarat, ya, tidak ada manfaatnya di mana. Nah, itu boleh tuh baca zikir apa saja, ya, termasuk a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, gitu. Ya, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Jadi apabila kita baca itu di waktu pagi, di waktu sore, gitu kan, yang ada dalam al-ma'surat itu misalkan, contohnya a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Nah, itu lam yadurruk, ya, Anda tidak akan mendapat mudarat, gitu. Nah, mudarat ini tampilannya banyak, gitu. Pokoknya apapun yang membahayakan kita, asbab kita membaca itu subhanallah, atau baca apalagi itu yang Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim, itu ada dalam al-ma'surat. Jadi tampilan-tampilan zikir yang asbabul wurudnya dari Rasulullah tadi itu minan naf. Jadi secara mujmal tadi itu sudah Anda bahas, ya, minan nafi ad-dunyawi wal ukhrawi. Jadi apapun tampilan zikir secara global ini, ya, akan memberikan manfaat dunia dan akhirat. Walaupun secara satu hadis ini yang kita baca, kalimat zikir ini akan bermanfaat ketika kita baca terkait dengan dain, dengan hutang, gitu kan. Itu benar, tetapi kita ambil yang mujmal saja. Jadi siapa yang melazimkan zikir kepada Allah tadi, manfaat dunia dan akhirat, gitu. Itu kalau kita mujmalnya tuh. Kalau kita tafsil, kita rinci banyak tadi itu. Kalau ingin tidak bahaya, baca tadi a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, atau bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bahkan itu subhanallah itu, ya, kalau jengking ular yang berbisa akan menjauh dari kita. Atau tadi itu Allahumma ya ghaniyyu ya hamid ya mubdi'u ya mu'id, itu terkait dengan dain tuh, terkait dengan hutang tuh. Boleh, tetapi yakin. Kita yakin saja bahwasanya apapun tampilan zikir bermanfaat untuk urusan dunia dan akhirat. Hutang urusan dunia dan akhirat. Walaupun ada tuh zikir dan doa, kalau kita baca bisa menyelamatkan kita dari berbagai macam urusan terkait dengan hutang. Jadi boleh. Kita dawamkan, boleh. Begitu, ya. Nah, silakan yang lain, ya. Sambil nunggu yang lain juga. Ya, Bapak. Dalam beberapa kajian juga yang lain, terkadang guru-guru itu menyampaikan berzikir dengan sejumlah angka tertentu untuk didawamkan. Ya. Nah, tapi sebagian guru yang lain nih, sebagian memang ada hadisnya, tapi yang lain tuh mengatakan tidak ada. Sehingga yang mengatakan tidak ada itu mengatakan kalau didawamkan dengan sejumlah angka tertentu itu menjadi kategorinya bid'ah. Nah, ini bagaimana nih penjelasannya, Pak Ustaz? Ya. Sikap kita, perhatikan nih, ada beberapa hal, ya, kita hitung. Satu, teknis,
Teknis itu cara. Yang kedua bilangan, jenis, waktu, tempat, gitu kan? Anda ulang tuh, ya. Bilangan, teknis, cara, waktu, dan tempat. Itu tidak boleh kita tentukan. Bilangan juga termasuk, jenis juga, ya. Di mana bilangan, contoh bilangan saja, ya. Kaum laki-laki terkait dengan akikah 2 ekor kambing, domba, ya kan? Domba. Itu bilangan tuh. Bilangan sudah ditentukan oleh Rasulullah. Yang kedua jenis. Akikah itu jenisnya sudah ditentukan. Jenisnya domba atau kambing. Tidak bisa sekaya apapun jenis hayawannya kerbau, ditolak. Gitu. Kemudian tempat juga begitu. Ya. Tempatnya sudah ditentukan oleh Rasulullah. Nah, kemudian kau berzikir di tempat yang sunyi, di bawah gunung kidul, nggak bisa. Paham gak maksud anak? Paham ya? Jadi jenis, tata cara, teknis, bilangan, tempat itu sudah ditentukan oleh agama Islam. Ya, termasuk juga zikir. Zikir. Rasul menentukan salah samarrah 3 kali, sab'a maratin 7 kali. Ya. Nah, bagaimana sikap kita ya terhadap zikir yang bilangannya misalkan melebihi bilangan yang ditentukan oleh Rasulullah? Kita ambil itu tadi itu al-mufarridun. Al-mufarridun tadi artinya apa coba? Siapa yang ingat? Sabaqa al-mufarridun. Artinya apa tuh al-mufarridun? Tadi al-mufarridun, laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir. Yang banyak berzikir. Berarti ukuran kita kalau ingin sholat jangan bilangan, banyakin aja. Tidak boleh kalimat harus 7. Tidak boleh harus 9.999. Kalau hitungannya sudah 999, kita batal, kemudian diulang lagi dari 0. Nah, itu mah luar biasa bahayanya. Jadi jangan, ya. Jadi tidak harus 7, tidak harus 1000, tidak harus 100. Jadi kalau ingin selamat, sikap kita tadi fa'aksiru, maka kalian perbanyak saja. Ketika sudah mencapai 90, kita berhenti, fadal berhenti. Jangan kita duduk di pojok, kalau belum 1000 enggak keluar dari duduk itu. Nah, itu yang enggak boleh. Gitu. Sedangkan bilangan yang sudah ditentukan ikutin. Nah, kalau kita memperbanyak, perbanyak berapa saja. Ketika menghitung ya tampilan zikir, kemudian memberikan kabar kepada orang lain. Jadi nggak usah. Ya, makanya lihat guru-guru kita. Ketika tangan mereka berzikir, mereka sembunyikan. Tawadhu mereka. Kalau kita enggak, kita kedepankan tangan kita gini. Biar dilihat orang. Betul nggak? Jangan. Jadi pokoknya perbanyak zikir, ya. Jangan menentukan bilangan dengan kalimat harus 1000. Karena harus dalam usul logah namanya wajib. Harus 1000, berarti wajib 1000. Kalau nggak 1000 nanti kita berdosa. Jadi Ustaz Halim udah perbanyak aja. Al-mufarridun, ya, orang-orang yang banyak berzikir, baik laki-laki dan perempuan, dia akan beruntung. Begitu saja. Ya. Padahal yang lain. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Gus Nusantoro Ustaz. Ya. Ustaz, itu ada hadis yang kalau kita membaca Al-Quran dalam keadaan berdiri, itu kan satu huruf itu pahalanya 100. Ya, artinya gini tak, kalau dibandingkan antara zikir dengan kita sholat sunnah setelah sholat wajib, kita
antara zikir dengan sholat sunnah dengan bacaan Al-Quran kan sambil berdiri, itu artinya sambil sholat sunnah misalnya panjang, sholat sunnah dengan bacaan Al-Quran misalnya sambil menghafal dengan banyak yang panjang gitu ya. Jadi contohnya kalau malam itu sholat malam dengan menghafal Al-Quran itu kira-kira pahalanya atau manfaatnya lebih besar mana antara sholat sunnah dengan baca Al-Quran yang itu jelas hadisnya itu pahalanya lebih besar daripada membaca Al-Quran dalam keadaan duduk gitu. Ya. Gini, dalam ibadah apapun tampilan ibadah semua sama. Cuman ada kalimat masyaqqah namanya tuh. Masyaqqah itu kesulitan dalam beribadah amat diperhitungkan oleh Allah. Hafalin. Kesulitan dalam beribadah tampilannya apa saja itu akan dan amat diperhatikan oleh Allah SWT. Contoh supaya kita paham nih. Kita berwudu semua tampilan ajrun, tampilan jaza, tampilan sawab, tampilan ganjaran dari Allah sama. Kharajat khotoyahum min a'dha'il jasad. Tampilan yang asal, yang utama akan mengeluarkan kesalahan-kesalahanmu dari anggota badan yang kau ajak berwudu. Itu tampilan asal daripada ganjaran. Mungkin kita berwudu tidak memiliki masyaqqah. Kita berwudu tidak memiliki kesulitan. Kita berwudu bisa masuk ke dalam kamar tidur kita. Kenapa? Di dalam kamar tidur kita ada toiletnya, ada air yang mengalir dengan mudah. Tapi saudara kita ketika berwudu dia harus keluar dari rumah. Bukan saja keluar dari rumah, dia harus jalan kaki hampir 100 meter, 200 meter, bahkan sampai 500 meter. Nah itu tuh Allah melebihkan ganjarannya ketimbang kita. Ya, paham gak nih antum yang bertanya? Paham gak? Tadi kaitannya sholat sunnah sama baca Al-Quran. Entar dulu. Ya, paham. Anda kasih contoh itu, paham gak? Paham, tak? Antum paham? Jadi berwudunya kita dengan berwudunya teman kita yang jauh kesulitan, dari rumahnya, itu kesulitannya. Nah sekarang kita baca Al-Quran. Kita tadi sama-sama berwudu tuh. Tadi sama-sama berwudu. Sekarang sama-sama membaca Al-Quran. Orang yang pertama membaca Al-Quran itu hanya asrah 10 kali lipat. Ya hadisnya jelas tuh. Man qara harfan min kitabillahi falahu al-hasanat wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun lam harfun mim harfun. Kalau kita baca alif lam mim itu bukan satu huruf. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti kita baca alif lam mim berapa ganjarannya? 30. Itu di luar sholat. Kalau di dalam sholat beda. Kenapa? Di dalam sholat ada masyaqqahnya, ada kesulitannya, gitu. Jadi nilai ibadah seseorang hamba sangat diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika memiliki kesulitan. Gitu. Ya, paham ya, akhi ya? Paham, tak? Jadi begitu. Jadi beda itu. Makanya dianjurkan murojaahnya kita di sholat sunnah. Itu lebih afdal gitu. Jadi kita sedang membaca apa nih? Misalkan surah An-Naba misalkan. Udah kita murojaahnya dalam sholat sunnah. Amma yatasaalun sampai akhir. Itu berfadilah sangat luar biasa. Ketimbang kita murojaahnya di luar salat. Ya, insya Allah paham tuh maksudnya. Ya.
Silakan yang lain. Ya. Sudah 1 jam lewat 2 menit nih. Gimana? Lanjut atau gimana? Silakan yang mau bertanya. Silakan bapak-bapak yang mau bertanya langsung ke Ustadz. Fadal. Ayo. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tat, mau tanya Tat. Fadal. Saya pernah dengar, koreksi kalau salah, bahwasanya Allah itu lebih menyukai bilangan-bilangan yang ganjil. Kaitannya dengan bilangan zikir tadi, lebih afdol mengganjilkan jumlah bilang. Tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk murajaah ayat-ayat keempat. Misalnya dalam sholat sunnah atau sholat tahajud, baca surah itu kita sambil membaca Al-Quran itu apakah dibolehkan atau enggak gitu? Ya. Nah, udah cukup kira-kira itu. Ya. Tolong berkat. Ya. Jadi mengikuti kalimat yang witir memang betul. Ya, kalimat witir itu disukai oleh baginda Nabi, disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak sekali amalia kita yang terkait dengan bilangan ya witir. Boleh mengikuti itu. Tapi kembali ke hukum asal. Ya. Jadi witirnya jangan qalil, witirnya jangan sedikit gitu. Ya. Jadi kalaupun toh kita ingin ya mewitirkan bilangan terkait dengan zikir yang banyak begitu. Pokoknya hukum asalnya tadi Allah amat menyukai hambanya yang mendawamkan dan memperbanyak zikir gitu ya. Jadi yang pertama. Yang kedua, bolehkah kita membaca kalamnya Allah Subhanahu wa taala di dalam salat sambil memegang mushaf? Boleh, dibolehkan gitu ya. Jadi guru-guru kita itu bahkan memberi contoh itu ya, ketika mereka tahajud mereka memegang Al-Quran ya, sambil menguatkan, mensiqahkan hafalannya. Jadi boleh ya, entah itu dipegang, entah itu diletakkan di satu tempat yang bisa menenangkan mushaf tersebut, tidak goyang terkena angin misalkan. Jadi boleh, hukumnya diperbolehkan. Fadal, yang lain. Atau cukup ya? Cukup? Silakan bapak-bapak kalau masih ada. Silakan. Mana? Mumpung jarang jumpa nih, ya Allah. Ustadz, Ana nanya lagi nih, tapi sedikit di luar nih, terutama kondisi wabah ini kan. Sering dengar tuh di TV di mana gitu ya, ada ucapan-ucapan yang gini, misalkan nih teman-teman kita di luar nih, gimana harus diam di rumah gitu, kalau kita nggak keluar kerja atau gimana, siapa yang menjamin anak-anak kita makan gitu di rumah gitu. Nah, jadi kesannya itu kok misalkan nggak ingat bahwa yang memberi rezeki itu Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Nah, itu kalau perkataan-perkataan seperti itu gimana, Tad? Ustaz? Ya, nah kita sikapinya ada dua nih. Ada qadariyah, ada jabariyah. Ya. Kalau kita jangan jadi kedua-duanya tuh. Contoh, biarkan saja. Ini kan sudah takdir Allah. Entah juga kita ada yang nyuapin, itu kan? Itu kita mengandalkan takdir, nggak boleh juga. Jabariyah juga begitu. Kita harus berusaha. Makan itu dari kita, nggak boleh. Jadi kita sikap kita dua tuh. Ya,
kita mutawasid. Tidak boleh mengandalkan takdir, tidak boleh mengakui kekuatan kita juga. Gitu. Jadi kita tengah-tengah. Ya, meyakini takdir Allah dan berusaha juga. Gitu. Ya. Jangan udah diem aja di rumah. Ntar juga rezeki datang. Itu Qadariyah nggak boleh. Nah, Jabariyah begitu, kita harus keluar. Karena rezeki itu karena kita. Kita dapat rezeki, ulah kita, bukan. Jadi kita di tengah-tengahnya tuh. Ya, ilmu tawasid. Ya, kita meyakini takdir dan berusaha juga. Ya, paham ya? Jadi kita nggak boleh. Kalau kita dapat kebaikan, ini ulah saya. Bukan Anda yang kuat Allah. Gitu. Jadi meyakini dengan takdir juga nggak boleh. Ya, meyakini atas kekuatan kita juga nggak boleh. Udah biarin. Nggak bakalan kena kalau Allah tidak menakdirkan, nggak boleh. Kita tetap ikhtiar. Ya, diperintahkan untuk menggunakan masker, pakai masker. Kita membatasi jarak, batasi jarak. Kita diperintahkan untuk menggulung karpet, gulung karpet, gitu. Jadi antara Qadariyah dan Jabariyah, kita ada di mana? Di tengah-tengahnya, gitu. Ya, paham ya Ustaz? Gitu. Padahal ada yang lain, silakan. Silakan, Ustadz Tandra, Ustadz. Pak Tandra, Pak Iskandar, silakan. Pak Iskandar, Pak Is. Sesepuh. Pas dulu saya pas. Mendengarkan dulu Pak Ustadz. Ya, amin, alhamdulillah. Yang penting hadir. Ya, sudah nggak jumpa ya Allah. Ya, kangen juga Pak Ustadz. Ya, sabar. Ya. Ini ada 38 jamaah Ustadz yang mendengarkan. Jadi alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. 41 Ustadz, 41. 41. Iskandar ada 4 orang gabung. Amin Ustaz, ya Allah. Baik. Kalau di bulan persiapan kita untuk menyambut bulan Ramadan ini dengan situasi seperti ini bagaimana Pak Ustadz? Ya, pertama tetap kuat. Tetap kuat. Kuat ini nggak perlu ana rinci. Semuanya tuh harus kuat. Yang kedua, as-sabru 'alal adza, sabar. Sabar diiringi dengan doa. Gitu. Ana ulang. Diiringi dengan doa, sabar. Ya. Yang berikutnya bersyukur, gitu. Ya. Kita bersyukur, mungkin saudara kita lebih dahsyat dari kita. Ya. Jadi kan aneh nih. Ya, kok tertimpa kondisi seperti ini, bersyukur. Maksudnya kita lihat kondisi kita ini mungkin masih ya baiklah. Kita lihat saudara kita sudah kondisinya seperti ini, mereka juga kondisinya terpuruk, subhanallah. Jadi tetap kuat, kemudian bersabar, berdoa, kemudian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena doa itu luar biasa. Ya. Kemudian barengi juga tuh dengan bergegas berbuat baik, tampilan apa saja, kemudian barengi dengan khusyuk. Tambahin tuh, segera berbuat baik, barengi dengan khusyuk. Karena kalau berbuat baik tidak khusyuk, percuma juga. Ya, coba kita buka tuh dalam surah Al-Anbiya, kisah Nabi Daud, Nabi Ayub, Nabi Zakaria, ya, mereka itu membarengi dengan sifat mereka bergegas berbuat baik, kemudian berdoa dan khusyuk. Nah, kita begitu, ya. Saya banyak mendengarkan dulu, Pak. Silakan yang lain. Pak Ustadz, saya mau nanya Iskandar, Pak Ustadz. Fadhal, Pak Is. Fadilahnya tadi zikirnya Nabi Yunus kan la hawla quwwata illa billah. Apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Minadh dhalimin sama
sama yang Nabi Ibrahim itu, Pak Ustaz. Ya, Itu fadilahnya lebih mana, Pak Ustaz? Pokoknya semuanya berfadilah besar. Ya, la haula wa la quwwata illa billah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jadi ketika mudarat menimpa kita, baca itu saja. Apapun mudarat tampilannya, baca itu. La ilaha hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Jadi banyak sekali. Gitu. Jadi semua berfadilah besar. Ya, tidak ada yang ini di atas, ini di bawah, enggak. Pokoknya semua berfadilah besar. Kita meyakini jadi zikir itu menjadi wiqayah, menjadi junnah, menjadi hisnun, menjadi benteng yang sangat kokoh terkait dengan manfaat dunia dan akhirat. Ya. Terima kasih Pak Ustaz. Ya, Pak Is sehat. Alhamdulillah. Yang lain, fadhal. Ustaz, kalau mendengar yang Pak Ustaz sampaikan tadi, bahwa zikir itu menempati keutamaan dari ibadah kita. Ya tidak ada salah persepsi juga Pak Ustaz ya di antara kita, sehingga nanti kita lebih banyak menjadi orang yang Islam tapi individualis. Jadi hubungan hablum minallahnya bagus karena melihatnya itu, tapi hablum minannasnya arti kepedulian terhadap sesama, ya barangkali dalam kaitannya dengan bab hartanya menjadi menjadi salah penilaian bahwa itu nomor urut sekian. Nah, saya pernah mendengar, saya lupa ceritanya, kalau nggak salah kisah Nabi Ibrahim, Pak Ustadz, ketika apa yang dibanggakan sama Allah ketika menunjukkan ibadahnya Nabi Ibrahim yang baik, yang bagus, itu Allah masih belum melihat itu sebagai satu hal yang baik. Tapi begitu bicara terkait dengan kurban, nah baru itu ininya berbeda gitu loh penilaiannya. Saya lupa cerita itu, saya pernah dengar tapi saya lupa itu. Mungkin bisa dikoreksi Pak Ustadz. Jadi menyeimbangkan antara yang zikir, yang meningkatkan kapasitas diri dengan kepedulian terhadap sesama. Nah, itu konteks yang begitu tadi kaitan dengan Pak Ustadz jelaskan tadi gimana Pak Ustadz kedudukannya. Supaya jangan sampai nanti ya orang zikir aja tapi yang itunya jadi agak terabaikan Pak Ustadz. Enggak begitu. Ya. Jadi tampilan iman dan amal saleh banyak. Tampilan iman dan amal saleh itu banyak gitu. Jadi tidaklah Allah memberikan sifat rahmah kepada makhluknya agar makhluk tersebut rahmah kepada yang lainnya kecuali dua sumbernya, iman dan amal saleh. Anak ulang tuh. Tidak akan Ustaz Halim ini punya sifat rahmah kalau tidak beriman dan beramal saleh. Gitu. Anak ulang lagi nih. Jadi kita manusia tidak akan punya sifat rahmah kecuali kita beriman dan beramal saleh. Gitu. Nah, tampilan iman dan amal saleh bukan hanya zikir, banyak. Ya, jadi natijah terbesar, nilai terbesar dari orang yang berzikir, ya, dia akan mudah beriman dan beramal saleh. Sehingga nanti dia tuh akan punya sifat rahmah. Gitu. Kalau zikirnya benar, berarti amal solehnya benar. Gitu. Nah, kalau amal solehnya benar, imannya benar, dia punya sifat rahmah. Enggak ada orang yang banyak zikir bakhil. Enggak ada. Berarti kalau ada orang yang zikir banyak, tapi dia bakhil, nah berarti ada yang salah tuh. Gitu. Ya. Jadi orang yang banyak zikir, natijahnya tuh nilainya akan memiliki sifat rahman kepada orang lain gitu. Jadi yakin nih garis bawah ini, tidak akan orang itu punya sifat rahmah. Ada dua nih, rahmatun nas wal bahaim. Orang itu tidak punya sifat kasih dan sayang kepada manusia dan hayawan kecuali dia beriman dan beramal saleh gitu ya. Nah, zikir termasuk tampilan iman dan amal gitu ya. Maka nanti natijanya dia sedekah,
dia baik sama orang. Jadi kalau ada orang yang banyak berzikir, kemudian tidak punya sifat rahmah, bakhil contohnya, nah itu ada yang nggak benar itu zikirnya. Mungkin dia baca zikirnya tidak bersumber dari baginda Nabi Muhammad SAW. Ya paham ya? Jadi kaidah nih, tidak akan punya sifat rahmah kecuali dia beriman dan beramal soleh yang benar. Nah, tampilan amal soleh dan iman zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Fadal, silakan. Nyambung, Tat. Kita ketahuin banyak orang yang di luar Islam juga, dia punya sifat Rahman. Nah, sehingga ada ketika kita ngobrol-ngobrol biasa itu terkadang ada terdengar di telinga itu, dia bukan orang Muslim, tapi dia baik, dia banyak menolong orang, bersedekah. Kayak Bill Gates, sepertiga hartanya itu diberikan untuk ini. Coba orang Islam ada kata-kata seperti itu keluar. Nah itu menilainya gimana Pak Ustadz? Ya, perhatikan nih, antum hadir sama Afandi, sama siapa? Antum hadir sama Afandi, sama siapa? Afandi baca Al-Quran, antum istima', mendengar, gitu, ya. Antum dapat pahala dan hikmahnya antum, karena antum mubasyarah, antum langsung. Jadi antum ada dalam majlis Al-Quran, Afandi baca, antum dengar, antum baca, Afandi dengar, dapat dua tuh, dapat pahala dan hikmahnya, gitu. Nah, Bill Gates memberikan kebaikan kepada orang, dia cuma dapat hikmah doang, nggak dapat pahala, gitu, karena bukan orang Muslim. Mikrofon, siapa yang menciptakan mikrofon? Itu orang-orang kufar. Kalau saja mikrofon itu diciptakan sama Muslim, itu sawab ajrun indallahi azza wa jalla ghairu mamnun ghairu maktu ba'da mauti. Kalau mikrofon itu diciptakan sama Muslim, itu ganjaran tidak terputus setelah dia wafat. Sayang itu semua yang menciptakan non-Muslim, cuma dapat hikmah doang dia di dunia, nggak dapat pahala, gitu. Bill Gates, siapapun mereka, orang-orang kufar yang seperti debu yang bertebaran, gitu, manthura, nggak ada bekasnya tuh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yakini itu. Jadi baiknya mereka hanya dapat hikmahnya doang, ada hikmahnya. Orangnya tidak lapar, orangnya jadi pakai baju, gitu, orang pakai sendal, tapi pahalanya nggak dapat ya. Tapi kalau orang Muslim, subhanallah, ya, ghairu mamnun, ya, ba'da mautihima, ya, dia tidak akan terputus tuh setelah wafat, baik laki-laki maupun perempuan. Nah itu kita yakini itu. Cuma dapat hikmah saja, sama dengan tadi, ya. Kalau antum baca Al-Quran bareng dapat hikmah dan pahala. Nah sekarang antum setel kaset nih, kaset Al-Quran 20 juz antum dengerin, itu nggak dapat pahala itu. Ya apalagi sambil ngobrol, ya ada di satu masjid, dia mengumandangkan bacaan Al-Quran, itu cuma dapat hikmahnya doang, nggak dapat pahala. Karena Al-Quran itu dikumandangkan untuk didengar, padahal itu yang dengar jutaan orang. Ada yang sambil makan, sambil lari, sambil bercanda di luar, begitu. Jadi cuma dapat hikmah saja, yang sama dengan tadi itu, ya. Jadi orang-orang yang non Muslim itu tidak dapat ganjaran dari Allah SWT kalau dia bukan Muslim, gitu. Jadi yakini itu. Jadi orang Muslim ya yang mendapat ganjaran di sisi Allah SWT. Ini menurut pemahaman Muslim, gitu, ya. Kalau mereka yang di luar Muslim, karena dia berbuat baik, gitu, karena timbangannya syariat, ya. Jadi kalimat ma'ruf kita sudah bahas kayaknya di Al-Fatih, ma'ruf dan munkar. Jadi munkar dan ma'ruf timbangannya bukan manusia, tapi syariat. Apapun yang dilihat oleh syariat Islam baik, itu ma'ruf. Jadi wazannya bukan manusia, referensinya adalah syariat.
Kalau kata syariat bagus, bagus. Jadi Bill Gates kata syariat nggak bagus. Kenapa? Bill Gates bukan orang Muslim. Gitu. Pahami ya? Jadi orang Muslim itu, ya insya Allah khair.